yang paling alim di antara sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ketika Nabi membaca ini, maka Abu Bakar merasakan bahwasannya kayaknya yang namanya risalah Nabi akan berakhir. Kalau berakhir, berarti Nabi Muhammad SAW juga akan tiada. Ini kealiman beliau. Dan begitu juga salah satu di antara keutamaan atau kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah seorang sahabat yang langsung dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang menjadi penghuni surga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, dan kata Aisyah, ketika saya bersama dengan Nabi, maka masuklah Abu Bakar sendiri dan menemui Nabi. Maka Nabi SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Abshir, kabar gembira wahai Abu Bakar. Abshir, kabar gembira wahai Abu Bakar. Karena sesungguhnya engkau adalah atiqullah minan nar. Engkau adalah orang-orang yang dijamin terbebas dari api neraka." Artinya kalau terbebas dari api neraka, maka beliau adalah menjadi orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan juga gelar Abu Bakar adalah atiq. Atiq artinya adalah orang yang terselamatkan, terbebaskan dari api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kita lanjutkan sedikit di antara keutamaan beliau, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntu muttakhidan qalilan, la'attakhadtu Abu Bakr qalilan." Kalau aku diperbolehkan untuk mengambil seseorang kekasih, maka aku jadikan Abu Bakar sebagai seorang kekasih. Berarti untuk memiliki sifat yang keutamaan dan kemuliaan sangat tinggi si Nabi SAW. Termasuk juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mencintai umat Nabi SAW. Sahabat yang sekaligus mencintai Nabi SAW, mencintai umat Nabi SAW alaihi wa alihi wasallam. Dan salah satu juga di antara kemuliaan beliau disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Abu Bakar, "Anta sahibi al-haud." Engkau adalah sahabatku di telaga. Jadi kata Nabi, engkau yang Abu Bakar adalah sahabatku ketika di haud, telaga Abu Bakar. Jadi ini juga bahwasanya mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kehidupan Nabi SAW. Baik. Kemudian kita akan menjelaskan tentang di antara amalan-amalan beliau ataupun ibadah-ibadah yang luar biasa yang beliau kerjakan. Salah satu di antaranya bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang sifatnya yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat, orang yang bergegas dalam kebaikan. Ini sahabat yang mulia. Ini luar biasa para sahabat ya. Sudah dijamin surga, terhindar dari neraka,
Tapi dalam amal soleh mereka orang yang terdepan. Orang yang terdepan. Disebutkan salah satu contoh, beliau orang yang yusari'una fil khairat, bergegas dalam kebaikan. Ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi lagi menjawab, memberi pertanyaan kepada sahabat, siapakah yang tadi hari ini yang sudah menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Dan Nabi juga bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi pagi sudah memberikan makan kepada miskin? Di antara semua sahabat yang jawab hanya Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Dan ditanya lagi oleh Nabi SAW, siapa yang tadi sudah mengantarkan jenazah? Maka di antara semua sahabat cuma Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang bergegas dalam amal soleh, orang yang bergegas dalam kebaikan. Dan begitu juga contoh yang lain, Nabi SAW ketika beliau menjadi seorang khalifah, ya, khalifah Rasulullah, maka banyak orang-orang yang tidak membayar zakat, dan banyak juga orang-orang yang murtad dari agama Islam. Sehingga Abu Bakar adalah seorang pemimpin, maka beliau memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Bahkan beliau terdepan berjihad, berperang melawan orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak bayar zakat. Dan inilah sosok pemimpin sebenarnya. Bukan dari segi bentuk ibadah saja yang dikerjakan, tetapi bentuk jihad fisabilillah beliau terdepan. Beliau terdepan. Padahal kalau kita gaji-gaji, yang namanya pemimpin kan enak aja, nyuruh anggotanya, dia gak mana. Tapi enggak. Beliau ketika berjihad fisabilillah, berperang melawan orang murtad, berperang melawan orang yang enggan berzakat, maka beliau terdepan. Ini menandakan bahwasanya beliau adalah orang yang yusari'una fil khairat, orang yang betul-betul bergegas dalam kebaikan. Jadi contohnya yang kedua. Ada contoh yang lain. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, yaitu anaknya sendiri, sekaligus istri dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi, itu anaknya Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira amalan apa lagi yang belum aku ikuti, yang belum aku tunaikan, atau yang belum aku ikuti bagaimana Nabi SAW beramal? Artinya Abu Bakar ini ingin menanyakan satu hal yang penting. Kira-kira ada enggak amalan yang aku kerjakan, yang amalan tersebut, ataupun adakah amalan Nabi SAW yang belum aku kerjakan? Artinya Nabi SAW, kalau disebutkan dalam hadis ini, beliau senantiasa mengikuti, mencontoh, mengikuti, bahkan menjadikan Nabi sebagai suri teladan dalam amal soleh. Jadi semua amal soleh yang dilakukan Nabi beliau laksanakan. Sehingga beliau bertanya kepada Aisyah, kira-kira adakah amalan Nabi yang belum aku ikuti, yang belum aku tunaikan semasa masih hidup beliau? Maka Aisyah mengatakan, ada satu lagi yang belum kau tunaikan, dan ini Nabi SAW senantiasa melakukannya. Apa itu? Beliau setiap hari memberikan makanan kepada orang buta, kepada orang buta. Maka disebutkan di sana orang buta tersebut setiap pagi, setiap hari Nabi memberikan makanan kepada sang buta.
Dan si buta ini merupakan beliau adalah si buta ini adalah seseorang yang beragama Yahudi. Maka singkat cerita, Abu Bakar Siddiq dengan bergegas untuk kebaikan, beliau langsung menggantikan Nabi SAW untuk memberikan makanan kepada si buta Yahudi. Masya Allah. Dan ini menandakan bahwasanya beliau adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, orang-orang yang bergegas dalam amal soleh kebaikan. Dan contoh yang lain, karena beliau adalah orang-orang yang bergegas dalam kebaikan, disebutkan ketika beliau hendak membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Ini seorang sahabat yang mulia. Ketika beliau membaca Al-Quran, maka dengan penuh dengan penuh penghayatan memaknai ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, maka beliau adalah orang-orang yang senantiasa kalau membaca Al-Quran selalu menangis. Baca Al-Quran selalu menangis. Dan ketika beliau baca Al-Quran menangis, itu memberikan satu faedah bahwasanya beliau adalah orang yang hatinya sangat lembut. Kalau hati sangat lembut, ya, maka sangat mudah untuk bergegas dalam amal soleh. Maka disebutkan dalam penjelasan ulama, yaitu dalam kitab Ad-Dawa karena Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan salah satu di antara dampak dosa itu adalah melemahnya hati. Lemahnya hati untuk dalam kebaikan. Artinya orang maksiat maka hatinya lemah. Kalau sudah hatinya lemah, gak mau ada dorongan untuk berbuat baik, beramal soleh kadang. Karena apa? Dia maksiat. Tapi kalau ada isi kebaikan, baca Quran, ditadabbur, maka hatinya akan kuat, hatinya akan terang, sehingga termotivasi terus dalam kebaikan. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, beliau baca Quran sampai menangis, artinya apa? Ada dorongan dalam diri beliau untuk bergegas berbuat baik, beramal soleh. Jadi menandakan bahwasanya beliau orang yang bergegas dalam kebaikan dan amal soleh. Dan contoh yang lain disebutkan, ini merupakan salah satu bentuk sifat beliau. Sifat beliau sekaligus yusari'una fil khairat, bergegasnya dalam kebaikan. Yaitu beliau pernah pada suatu hari mendapatkan suatu makanan di dalam makanan. Di dalam makanan ini dikarenakan beliau lapar. Ya, dikarenakan beliau lapar. Saking laparnya beliau nggak tanya-tanya, langsung makan. Ketika sudah makan baru bertanya kepada yang memberikan makanan. Ditanya, ini dari mana? Maka dijawab, oh ini makanan ini sewaktu aku jadi tukang peramal. Sewaktu aku jadi tukang peramal. Kemudian spontan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu langsung memasukkan kedua jarinya ke dalam mulut. Apa ini? Apa? Kemudian dimuntahkan makanan tadi. Ini menandakan bahwasannya beliau adalah orang yang bergegas dalam kebaikan, sekaligus memiliki sifat warok dalam masalah hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, dan ini yang menyebabkan beliau itu takut gara-gara mengkonsumsi makanan dari hasil yang haram.
Karena beliau ketika mendengar jawaban dari seorang sahabat Nabi bahwasanya makanan ini dari makanan sewaktu jadi peramal, dan spontan beliau tahu hadis Nabi. Ingat hadis Nabi tentang innahu la yadkhul jannah lahmun nabata min syahtin an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga yang apabila daging yang tumbuh dari makanan dari yang halal. Ya makanya beliau mengorek makanan tersebut. Kenapa? Beliau takut dan khawatir. Dan ini menegaskan bahwasanya beliau adalah orang-orang yang memiliki sifat bergegas dalam bersoleh, memiliki sifat yang hati-hati dalam hal masalah haram, syubhat. Baik. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga ada beberapa riwayat tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah. Ya. Ketika beliau menjadi seorang khalifah. Di antaranya peristiwa yang sangat luar biasa adalah ketika beliau berdiskusi. Beliau mendapatkan arahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana arahannya adalah yaitu Umar ingin Al-Quran itu dibukukan karena banyak para penghafal Quran bergugur dalam medan perang. Spontan Abu Bakar mengatakan, nggak boleh, jangan. Kalau kita buat, berarti kita telah membuat suatu hal yang mengada-ngada yang belum pernah dibuat oleh Nabi SAW. Bahkan disebutkan sempat agak panjang perdebatan antara Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena waktu mengatakan bahwa ini bid'ah, ini suatu hal yang tidak pernah dibuat oleh Nabi, maka beliau nggak mau. Tapi Umar bergegas juga, katanya tegas dan bergegas juga bahwasanya kalaulah tidak dibukukan, maka para penghafal Quran nggak ada lagi, daripada meninggal, daripada mati. Jadi bagaimana cara mengajarkan orang-orang yang lain? Hingga pada akhirnya dengan kemuliaan atau dengan kelembutan lembutan yang dimiliki sifat hati dari Abu Bakar Siddiq, sehingga Abu Bakar Siddiq pun lapang dada. Dan pada akhirnya Abu Bakar Siddiq memerintahkan seorang pencatat wahyu atau disebut dengan sekretarisnya Nabi SAW, yaitu Zaid bin Thabit, untuk membukukan Al-Quran. Sehingga disebutkan dalam pencatat ulama bahwasanya orang yang paling berjasa dalam proses Quran itu adalah Umar atau Abu Bakar. Mana nih Pak? Umar atau Abu Bakar? Orang paling berjasa. Orang yang paling berjasa adalah Umar. Ya, Umar berjasa. Karena masukan beliau, ide beliau, maka dibuat. Ya namanya pemimpin kan. Nah, gitu. Kalau nggak cocok, jadi kalau cocok jadi. Ya. Ini yang pernah beliau lakukan ketika beliau menjabat jadi seorang khalifah. Kemudian juga ada kisah juga yang menarik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dalam proses menjadi seorang khalifah. Ya. Menjadi seorang
khalifah. Bahwasanya beliau selama hidup beliau ketika jadi seorang khalifah itu gajinya Pak biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bahkan disebutkan ketika beliau menjelang wafat, semua fasilitas yang beliau miliki beliau katakan balikan ke negara. Artinya gajinya hanya sedikit saja. Jadi tinggal beberapa uang untuk istri anak-anak. Artinya kalau kita pahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang khalifah yang gajinya nggak seberapa, dan ketika menjelang wafat beliau, maka semua fasilitas dibalikan, suruh balik. Kalau sekarang nggak mungkin Pak ya. Sekarang mungkin nggak. Maka namanya dibalik sendiri. Ya. Kalau sekarang yang ada pemimpin Pak ya. Pemimpinnya digaji besar, dapat uang tunjangan, dapat uang ini, uang itu, uang jalan, rumah dinas, mobil dinas, listrik dibayarin, pendidikan anak dikasih. Tahu-tahu membuat rakyat lebih sengsara. Ya, tahu-tahu membuat rakyat lebih sengsara lagi. Dan enak-enak loh. Udah saya terikan nih Pak. Ini kan lagi marah-marahnya, masalah. Undang-undang apa namanya? Kerja. Namanya Pak yang disebut ya. Nah ini kan pada intinya sebenarnya itu adalah menyengsarakan atau menyusahkan rakyat kecil yang ada di Indonesia ini. Jadi saya teringat ada satu video, saya lihat di video atau di mana di media, bukan video, meme Facebook, gambar-gambar Facebook ya, kata-kata. Jadi sebutkan bahwasanya coba deh aturannya kita buat bahwasanya anggota dewan tuh kalau misalnya tidur nggak digaji, tidur ketika rata nggak digaji, cuti nggak digaji. Kalau misalnya buat mereka korupsi enggak, buat aturan itu. Gitu artinya orang malah apa ya? Saking meluapkan rasa nggak nyamannya terhadap kepemimpinan ini, mereka buat maunya aturannya itu mereka buat aturan itu berarti enggak kalau aturannya siapa yang korupsi pegang, siapa yang tidur pecah dalam berapa yang bisa begitu. Coba gajinya di samalah sama yang kecil, dan jangan dikasih mobil dinas, jangan dikasih rumah dinas, jangan kasih uang tunjangan ini, jangan. Mau nggak mereka? Nah, gitu. Artinya saking besar yang melihat keadaan sekarang. Kita nggak tahu nih Pak ini tamu di bawah rumah yang gitu ya. Kita orang Indonesia semacam bukan orang Indonesia, Dan saya teringat kalau dalam kajian nasionalisme, negara kita ini udah macam gak ada harga dirinya. Nah gitu, hilang harga diri. Kenapa? Semua orang tidak mau mengambil kita. Padahal kita kaya, kekayaan alam, sumber daya manusianya. Itulah Indonesia ini, warna merah, warna biru, warna hijau, yang bertumpuk-tumpuk, yang bertebal, jadi hilang rasa tanggung jawabnya terhadap negeri yang kita cintai di Indonesia. Baik, bahkan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kisah yang menarik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
sebenarnya banyak ya. Banyak kali kisahnya. Kalau saya buka dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Umar itu segini tebalnya, segini tebalnya, itu dibedah. Maka disitu disebutkan ketika beliau sebelum Islam, masuk Islam kayak mana, kemudian utang beliau, kemudian disebutkan paling banyak disebutkan sejarah beliau dalam masa kekhalifahan beliau. Itu banyak. Ya, pada saat perang Mekah, perang orang yang tidak bayar zakat. Jadi banyak sekali. Tapi kita nggak akan menjelaskan secara mendalam lagi. Kita hanya sekedar bagi-baginya saja. Yang penting itu saja. Baik. Ada kisah yang menarik ketika wafat beliau, ketika terjadinya maut beliau. Disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia pada usia berapa? Ada itu? Berapa? Hah? Meninggal dunia usia berapa? Nah, beliau meninggal usianya sama seperti dengan Nabi. Ada yang mengatakan sama seperti usia dengan Nabi, yaitu 63 tahun. Nah, dan beliau juga meninggalnya, masya Allah ya, tidak dalam keadaan jihad fisabilillah. Dan beliau meninggal gara-gara sakit. Namun demikian, sakitnya beliau itu, meninggal beliau itu menyebabkan beliau menghuni surga karena sudah bekerja bidana. Jadi sebenarnya adalah ketika beliau menjelang sakaratul maut, ini menarik. Ketika beliau menjelang sakaratul maut, maka beliau sudah mewanti-wanti siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Sudah mewanti-wanti siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Ternyata beliau membuat semacam wasiat bahwa kalau aku tidak ada, maka Umar akan jadi pengganti. Umar akan jadi pengganti. Dan ketika itu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil Umar dan memberikan beberapa wasiat. Ya. Memberikan beberapa wasiat kepada Umar. Salah satu di antaranya bahwa beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, salatlah bersama kaum muslimin. Salatlah bersama kaum muslimin. Itu ketika beliau lagi sakit, Pak. Ketika beliau lagi sakit, karena kalau beliau sakit yang menggantikan sholat siapa? Umar. Kalau Rasulullah sakit yang menggantikan sholat imam sholat siapa? Abu Bakar. Makanya banyak isyarat ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, maka Umar yang akan menjadi seorang khalifah. Kemudian juga di antara nasihat Abu Bakar kepada Umar, ya Umar,
Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah bahwasanya tidak ada sesuatu yang luput. Tidak ada sesuatu yang luput apa yang dibuat oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Umar juga memberikan penegasan. Abu Bakar memberikan penegasan kepada Umar, ya Umar, sungguh engkau orang yang kuat, orang yang kuat, orang yang kuat. Saking kuatnya Pak, saking hebatnya beliau. Umar kalau berjalan di satu tempat, ada setan yang berjalan di satu posisi yang sama, maka setan itu lari. Ya, setan itu yang lari. Jadi kalau Umar masih ada lah, kita seandainya kalau Umar masih ada, Umar jalan ke DPR, ke kantor DPR saja, setannya semua lari, ya, lari itu semuanya. Ya kalau masih ada Pak. Nah, ini ceritanya lagi nih. Saya kenapa? Karena memang hari ini lagi yang luar biasa melihat media ini. Kembali lagi cerita masa DPR ini. Ada satu dalam di media seorang anak-anak. Ini kita cerita flashback bentar Pak itu ada DPR-nya. Seorang anak-anak ketika masuk kamar mandi, ketika masuk ke anggota apa? Kalau masuk ke tempat gedung DPR, dia membaca doa begini Pak, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mestinya doa ini dipakai di kamar masuk WC. Tapi dia baca doa ini. Ditanya, kenapa baca doa ini? Oh, di sana baca setan ya kan? Doanya Allahumma inni, sesungguhnya aku ya Allah, a'udzubika, berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith. Dari jin ya, dari jin laki atau jin perempuan, dari setan-setan. Sana baca setan, jadi kita kalau masuk sana baca doa ini ya. Karena teringat aja ya. Teringat Umar kalau lewat setan akan pindah ya, pindah jalan. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan wasiat-wasiat kepada Umar bin Khattab karena beliau paham bahwa Umar cocok menjadi seorang pemimpin setelah peninggalan. Ternyata ini juga bisa menjadi salah satu